Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Talita Happy Fun. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu kesenian daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Tentu tidak asing lagi bagi kita bahwa ada kesenian daerah yang bernama jatilan. Terus bagaimana sejarah dan kisah tarian tradisional ini ada? Kesenian jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga di wilayah Jawa Tengah. Kesenian jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Kesenian jatilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa, jarane jantil tilan tenan, yang jika dialihkan ke bahasa Indonesia menjadi, kudanya benar-benar joget tak beraturan. Joget beraturan, til-tilan, ini memang bisa dilihat pada kesenian jatilan utamanya ketika para penari telah kerasukan. Memang tak ada sejarah yang secara tertulis bisa dijadikan penjelasan pastinya. Namun berbagai cerita verbal dari mulut ke mulut masih bisa didengar dari orang-orang yang akrab dengannya. Seterusnya, cerita yang terus-menerus terdengar itu menjadi turun-temurun bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Dari cerita tersebut bisa diperoleh pemaparan bahwa jatilan adalah sebuah kesenian yang mengisahkan sebuah perjuangan Raden Fatah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi dan kesenian sebagai sarana pendekatan kepada rakyat, maka cerita perjuangan dari Raden Fatah digambarkan dalam bentuk seni tari jatilan. Masih dari cerita versi lain, memaparkan bahwa kesenian jatilan menggambarkan kisah prajurit Mataram yang sedang mengadakan latihan perang, Gladen, di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono I, demi persiapan menghadapi kolonialis Belanda. Bukan itu saja, masih di bumi Mataram, jatilan juga dikenang sebagai gambaran perjuangan era Perang Jawa. Rakyat pendukung perjuangan menggunakan properti kuda tiruan yang terbuat dari bambu sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap prajurit berkudanya Pangeran Diponegoro yang gagah berani melawan penjajah Belanda. Diceritakan bahwa saat itu kesenian jatilan sudah sering dipentaskan di dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, yaitu sebagai sarana menghibur rakyat sekitar, dan yang kedua juga dimanfaatkan sebagai media guna menyatukan rakyat dalam melawan penindasan. Sehingga yang dipentaskan adalah sosok prajurit yang berpenampilan mirip dengan zaman kerajaan dahulu dan gerakannya tari diiringi dengan alunan bunyi gamelan serta lantunan suara sinden. Pada mulanya penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badan. Namun seiring waktu berjalan para penari menjadi kerasukan roh halus, di mana kondisi kerasukan ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan istilah dadi atau bahasa Inggrisnya trance. Karena kerasukan para penari jatilan hampir tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Gerakan tariannya pun mulai tak teratur. Pada kondisi inilah kata jatilan itu tergambar, jarane jantil tilan tenan, kudanya benar-benar berjoget tak beraturan. Dalam suatu pertunjukan kesenian jatilan, kecuali para penari yang memiliki jumlah tertentu tergantung cerita yang disampaikan, maka ada instrumen pertunjukan lainnya, yaitu para penabuh gamelan, para perias. Dan yang boleh ketinggalan adalah keberadaan pawang, yaitu sosok yang memiliki peran serta tanggung jawab yang mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyembuhkan para penari yang kerasukan. Tatkal dadi alias kerasukan, para penari jatilan mampu melakukan gerakan atau atraksi berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Sebagai contoh adalah memakan dedaunan, menyantap kembang, bahkan juga mengunyah beling, pecahan kaca. Ada kalanya berperang menggunakan pedang dan lalu menyayat lengan. Atraksi ini sebenarnya bukan ajang pamer kedikdayaan, melainkan sebagai gambaran bahwa non-militer juga memiliki kekuatan guna melawan pasukan Belanda. Sesuai dengan perkembangan zaman, sejatinya ada banyak cerita yang dikembangkan dan sering ditampilkan pada pertunjukan seni tari jatilan maupun jaran kepang. Dewasa ini seni tari jatilan telah berkembang dan dikemas dengan sisi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar tetap memiliki daya tarik bagi generasi muda yang telah mengenal tradisi modern. Ada dua pakem yang ditampilkan, yaitu pakem lama yang acap dinamakan sebagai jatilan pungjrol dan pakem baru yang lebih dikenal dengan sebutan jatilan kreasi baru. Pungjrol merupakan pakem jatilan lama yang juga dinamakan sebagai pakem
klasik, dan ini merupakan jatilan yang lebih awal ada, yaitu sejak kemunculannya pertama kali. Punggrol merupakan kesenian jatilan yang sederhana, baik dalam sisi penampilan maupun sisi pengiring gamelannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Seiring dengan perkembangan zaman, menuntut untuk lebih kreatif, karenanya kreasi dan inovasi seolah diwajibkan tetap bisa survive dalam melakukan gerakan. Begitu pula dalam pengembangan seni jatilan ini, agar tak begitu asing bagi anak-anak zaman sekarang yang telah menikmati zaman maju, maka dikembangkanlah jatilan kreasi baru. Jatilan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Kesenian ini masuk ke dalam kategori warisan budaya tak benda karena hidup dan berkembang di komunitas, terutama masyarakat pedesaan. Filosofi jatilan adalah menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih. Dalam tarian jatilan, penari akan menunjukkan ketangkasan mereka dalam berperang di atas kuda melalui ekspresi dan semangat yang mereka tunjukkan. Selain itu, jatilan juga memiliki beberapa makna lain, di antaranya, kuda sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Masyarakat Jawa percaya bahwa kuda adalah perwujudan binatang totem yang memiliki kekuatan. Jatilan sebagai sarana menghibur rakyat sekitar. Jatilan sebagai media untuk menyatukan rakyat dalam melawan penindasan. Jatilan memiliki beberapa versi cerita sejarah, di antaranya, kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Cerita tentang Panji Asmara Bangun, putra dari Jenggala Manik. Terdapat berbagai macam versi mengenai asal-usul dari tarian jatilan. Pertama, ada yang menyebutkan bahwa tarian jatilan merupakan bentuk perpaduan dari tarian reog dengan tarian kuda yang ada di dalamnya. Kedua, berdasarkan cerita-cerita yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa tarian jatilan memiliki usia yang sama dengan tari reog Ponorogo. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa tarian jatilan yang menggunakan properti kuda tiruan dari bambu merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari masyarakat pada zaman dahulu terhadap perjuangan pasukan berkuda dari Pangeran Diponegoro dalam menghadapi para penjajah. Tari jatilan memiliki makna dan arti yang berbeda-beda dan cukup bervariasi. Ada yang menyebutkan bahwa dalam tarian jatilan banyak menyajikan atau menempatkan kuda sebagai objek sajian. Penggunaan kuda adalah sebagai simbol yang memiliki makna khusus. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa kuda sebagai perwujudan binatang totem yang memiliki kekuatan yang dapat dijadikan sebagai spirit dalam kehidupan. Selain itu, binatang kuda juga diartikan sebagai bentuk kekuatan yang dapat dimaknai sebuah kenikmatan, karena apabila dilihat dari fisiknya kuda memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara secara substansial makna kuda dipahami oleh masyarakat Jawa berkaitan dengan mantra-mantra seperti jaran penoleh dan jaran goyang. Sehingga, gambaran tersebut menjadikan kuda berkesan erotik, selain terdapat kekuatan dan keberanian yang berlebihan. Berdasarkan dua konsep pemaknaan tersebut, maka secara universal kuda dapat diterima sebagai lambang yang memiliki arti kekuatan lahir batik pada masyarakat. Saat kerasukan, pemain tidak merasakan apa-apa meski melakukan yang berbahaya, seperti makan beling, makan bunga, makan ayam hidup-hidup, atau bahkan mempraktikkan adegan debus. Selama ini, tidak ada efek samping dalam level berat yang dialami pemain setelah mempertunjukkan seni jaranan, sebab pemain harus cukup umur. Sebagai seni budaya tradisional, jatilan terikat kuat dengan unsur religi. Hal ini dapat dilihat dari para pemain pagelaran yang tampil untuk menggambarkan tokoh-tokoh besar masyarakat lampau hingga dewa-dewi sesuai kepercayaan masyarakat Jawa tradisional. Pertunjukan jatilan juga sering dilaksanakan untuk upacara keagamaan tertentu seperti upacara pelaksanaan Hari Raya Agama Hindu yang kerap kali dikaitkan dengan seni dan sebagai persembahan yang disertakan dengan bunga hingga buah-buahan sebagai bentuk penghormatan. Alunan musik Jawa dan lirik-lirik salawat yang dilantunkan dalam pagelaran ini juga turut memperkuat kandungan unsur religi di dalamnya. Selain mengandung unsur religi, kesenian jatilan juga mengandung unsur mistik. Sebab,
Sebelum acara dimulai, seorang pawang melakukan ritual di mana pagelaran dilakukan dengan maksud untuk memohon kepada para makhluk halus yang dianggap sebagai penunggu tempat tersebut. Jatilan juga berjalan dengan diiringi oleh beberapa alat musik dan alunan lagu-lagu religi. Alat musik yang biasanya digunakan adalah bonang, saron, kendang, dan gong. Kemudian, untuk penampilan jatilan sendiri dibawakan oleh penari putra maupun putri dan pawang acara yang bertugas sebagai pengendali sekaligus pengatur jalannya acara dan penjamin keselamatan para pemainnya. Keduanya mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam pagelaran kesenian ini. Adapun lagu pengiring gerakan para pemeran kesenian jatilan dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan alat musik tradisional berupa gamelan dengan instrumen yang sederhana. Suara musik gamelan yang dimainkan dalam kesenian ini memiliki beberapa kandungan elemen di dalamnya. Elemen-elemen yang terkandung dapat berupa sistem skala dan tuning yang disetel sangat hati-hati untuk menciptakan kombinasi nada yang khas dan harmonis, politrimi dan polifoni, kendang, dinamika dan ekspresi, serta nuansa emosional yang dapat menguatkan nuansa pertunjukan kesenian jatilan. Setelah sekian lama mengikuti suara gamelan yang dimainkan, para penari mulai kesurupan. Dalam jatilan terdapat properti yang digunakan para pemain jatilan untuk tampil. Setidaknya terdapat 13 properti. Di antaranya adalah baju atasan khusus, celana panjang khusus, rompi tari, kuda kepang dengan anyaman bambu, gelang, selendang tari, sesumping, properti yang memancarkan kilauan cahaya yang digunakan pada bagian telinga, cambuk, apok, penutup leher, dan dada penari berupa kain melingkar, ikat kepala, kacamata hitam, sabuk hias, dan parang imitasi. Sebagai properti wajib yang menjadi ciri khas kesenian jatilan, kuda kepang dipilih dengan membawa simbol kekuatan dan kegagahan para bangsawan serta prajurit kerajaan pada masa lampau dalam menghadapi para penjajah. Tari ini ditarikan menggunakan properti yaitu jaranan, kuda-kudaan, pedang, pecut, sesajen yaitu nasi tumpeng, pisang 2 sisir, ayam panggang, jajan pasar, rokok gudang garam merah dan kinang, beras kuning, bunga mawar, minuman kopi dan teh, kemenyan, ayam hidup, minyak wangi, dan uang. Properti tari ini memiliki makna simbolik yaitu jaran menyimbolkan kekuatan dan kekuasaan, pedang memiliki simbol senjata perang, cut simbol mulai pertunjukan, sesajen simbol kehidupan dan hubungan manusia dengan Tuhan, tumpeng simbol kekuasaan Tuhan, pisang 2 sisir melambangkan cita-cita manusia, simbol bayi yang belum dilahirkan dengan begitu belum mempunyai kesalahan apa-apa atau masih suci. Jajanan pasar melambangkan hubungan kemasyarakatan, rokok gudang garam dan kinang melambangkan perasaan manusia. Beras kuning melambangkan kemakmuran dan rejeki, bunga mawar dan air melambangkan ibu, minuman kopi dan teh melambangkan persaudaraan. Ayam hidup melambangkan manusia, kemenyan melambangkan doa, minyak wangi lambang keharuman dan ketentraman. Uang melambangkan asat, habis, dan atus, bersih. Semoga informasi ini sedikit banyak bisa menambah wawasan kita tentang kesenian daerah. Apabila teman semua ingin menambahkan informasi seputar kesenian daerah ini, teman-teman bisa komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takut kak? Takut?